Salam jumpa sahabat budaya. Bahan yang dulunya tidak memiliki nilai ekonomis oleh tangan-tangan terampil diubah menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis. Obrolan budaya produksi RRI Tahuna kali ini kita akan membahas kerajinan dari bahan lokal Sangihe. Langsung dari Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan saat ini saya tidak sendirian, seperti biasa saya ditemani oleh Ungke Epan. Ya, Ungke senang sekali ya kali ini kita obrolan budaya langsung menuju ke tempat produksi. Langsung ke markasnya. Markasnya kita akan membahas kerajinan-kerajinan apa saja nantinya ya. Oke. Akan terungkap. Dan seperti biasa, Embo dan Ungke akan ditemani oleh ini narasumber kita, Ungke, yang nanti akan menjelaskan tentang kerajinan-kerajinan apa saja yang akan diangkat dalam obrolan budaya kali ini. Ada Bapak Zakarias Sampel. Ya, betul. Baik, ini adalah pengrajin dari Kampung Lebo yang memanfaatkan bahan-bahan dasar lokal Sangihe dibuat seperti yang kita lihat di depan kita. Wah, sangat menarik. Kalau Ungke lihat pembuatannya ini tidak gampang. Ya. Gampang mungkin. Oh, gampang ya? Gampang susah. Oh ya. Tapi kalau mau lihat ini ada berbagai macam ini. Betul. Ilmunya juga berbagai macam kelihatannya. Punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri kalau tidak salah ini. Sebab bukan hanya kapal tapi ada bunga, macam-macam ya. Macam-macam. Oke. Mungkin orang langsung saja kita langsung saja ke Pak Zakarias untuk memperkenalkan kerajinan-kerajinan apa yang dibuat. Oke. Perkenalkan, nama saya Zakaria. Saya owner dari dulu Set Souvenir, tapi sekarang berubah menjadi Kasaga Craft. Dan saya melakukan kegiatan sehari-hari, rutinnya adalah membuat kayak kerajinan kapal, lampu hias, tas, dan aksesoris, serta hiasan-hiasan yang bisa dipajang di dinding rumah. Ini ada bunga juga ya. Bunga ini, kalau bunga ini dari mana? Dari bahan baku bambu batik. Bambu. Sama batok kelapa. Iya, tetap ada batok kelapanya. Iya. Bahan dasarnya. Karena kita di sini kelapa mudah ya Iya. untuk ditemukan. Kalau bambu mudah juga. Mudah juga. Ada juga ini yang lain-lain. Ada juga yang kalau yang kayak kapal ini kan. Nah, kemarin juga dari bahan pohon sagu. Oh, ada campuran ini pohon sagu. Pohon sagu sama pohon batang sagu kelapa. atau rumbia. Rumbia. Ya? Ini pohon sagunya Sagu apa baru. ini? Sagu Kalau baru. ini, pohon kelapa. Oh, yang pohon di bawah. kelapa. Tapi di atasnya pohon sagu. Oh, berarti Baru. kalau untuk kapal sudah kombinasi ya, ada bambunya, ada rumbianya, ada batang kelapa. Gitu. Kalau yang serasi ya? Kalau mau lihat Iya, begini, betul. serasi juga. Sagu, kemudian bambu batik dan batang kelapa juga. Kalau yang ini dia bahan dasar di bawah itu batok kelapa yang lonjong. Oh, batu kelapa yang lonjong. Baru dikombinasi dengan pohon sagu baru. Jadi memang harus pandai-pandai juga mau lihat apa yang mau dibuat, menyesuaikan juga. Tidak sembarangan untuk mengkombinasikan itu, harus ada skill. Sehingga boleh jadi ini barang-barang yang sangat menarik ini. Tapi tetap bahan dasarnya semua ada di tempat kita dan banyak juga. Kalau yang ini lampu orang Sangir bilang dulu soropei. Jadi dibikin miniatur lampu hias. Nantinya ini lampu pasang lampu warna tergantung. Jadi bisa ditutup lagi. Oke. Kalau mau ganti lampu sama. Ada lubang-lubangnya. Ada lubangnya. Nanti kalau dia ditaruh lampu warna, cahayanya keluar dari berwarna-warni yang kecil-kecil ya. Jadi kalau bagus ini ada beberapa. Jadi mungkin kalau balonnya warna merah, kuning, hijau, tuh sehingga asik ya untuk melihat apalagi warna-warni. dipasang di ruang tamu atau di kamar, luar biasa ini. Itu Ungke. Oh, kalau yang ini Ungke pemotor yang dulu. Ini ada miniatur. Miniatur.
Motor. Wah, tingkat kesulitannya luar biasa ini kelihatannya. Ini dari bahan apa? Bambu sama pohon sagu baru. Dan juga ambil limbah dari ban. Limbah ban. Iya, untuk ban. Jadi memang bannya juga, bahan dasarnya juga menggunakan ban juga. Wah, ini apa ya? Banyak juga kolaborasi bahan-bahannya. Jadi dilihat dulu barang apa yang akan dibuat, baru disesuaikan dengan bahan-bahannya. Kemudian Ungke ada juga yang kecil-kecil ini. Ini yang banyak ini. Yang banyak ini. ya, jumlahnya lebih banyak untuk diproduksi. Itu apa, Pak? Ada kalung. Kalung juga. Ada kalung, ada anting. Boleh diangkat anting juga. kalungnya? Boleh diangkat kalungnya. Oh iya. Nah, ini berbagai bentuk kalau kalung ya? Iya, berbagai macam motif dan bentuk. Dan kemarin juga sempat produksi dan dibawa ke Manado. Jadi ada banyak hal yang dibuat. Jadi motifnya macam-macam. Sebenarnya masih banyak juga ini Ungke ya untuk diperkenalkan. Tapi nanti sebentar kita akan lanjut. Kita ingin tahu dulu ini. Kenapa pilih, kan banyak kerajinan, tapi kenapa justru pilih yang seperti ini? Karena ingin mengangkat budaya, karena kebiasaan kan kalau dulu ada hal-hal yang sudah hilang, terus ketika mau ditanya, so hilang dulu, nggak ada sekarang. Artinya saya ingin mengangkat budaya yang pernah hilang. Jadi mau diangkat lagi, mau dimunculkan lagi bahwa kita pernah ada loh kayak kerajinan seperti ini. Kerajinannya. Jadi baru kemudian suka dengan hal ini karena mungkin suka seni. Suka seni. Ada hobinya juga. Hobi. Iya, kayak kalau orang tidak punya basic seni, susah juga menimbulkan keinginan untuk membuat kalau memang tidak ada basic rasa seni dari dalam diri. Nah, ini kan tadi sudah diperkenalkan ada perahu, ada miniatur yang ini kalau melihat saja ini agak susah dan sulit sekali untuk membuat. Ide-idenya dapat dari mana? Kenapa perahu? Kenapa tidak buat mobil misalnya atau pesawat misalnya? Ide-idenya dapat dari mana? Ide-idenya sih muncul seketika. Jadi ada juga ide ambil dari Google. Kayak motor Harley kan ambil dari Google motornya. Jadi saya bikin miniaturnya. Ada juga ya mobil klasik yang mobil zaman dulu. Jadi pernah bikin itu ada berapa unit, dan kemudian pesawat pernah bikin juga pesawat yang perang. Jadi memang itu sudah terjual kalau itu. Jadi kalau ide pun kadang-kala ya muncul sendiri. Jadi ketika lihat sesuatu langsung muncul, mau bikin ini. Luar biasa. Kalau mau lihat juga ini berbagai jenis. Soalnya ada mangkuk, ada juga lampu, ada kapal, ada motor. Ini memerlukan daya pikir yang cukup susah. Betul. Bagaimana mengambil inisiatif ini? Kita bikin ini kita bikin motor saja toh. Segampang itu Kalau orang yang sudah tahu, maksudnya orang yang merasa ini gampang kok mau di baking. Jadi itu mengalir saja, bisa gampang. Kalau orang susah sebentar jadi susah baking. Begitu ya. Jangan sampai kemari-kemari juga boleh bikin kapal induk dari batu kelapa. Boleh kalau diizinkan. Nggak. Kalau itu kan karena hobi juga, jadi kalau dibikin secara hobi enak. Jadi nggak merasa ribet. Artinya pekerjaan yang dinikmati, dicintai itu seribet apapun bisa tetap selesai, gampang.
ini tingkat kesulitannya beda-beda ya. Beda-beda. Mau bikin motor, kemudian mau bikin kapal. Kapal beda. Iyalah Ungke kalau seperti ini kan kalung. bahannya iya. Agak Dibanding ringan dengan kerjanya, yang Harley atau yang kapal. Lebih ini ada yang unik Tas. juga ini. Tas juga ya? Ini dari mana? Wah, Dari Bahan pisang dasarnya. abaka. Busa hote. Pisang abaka. Oh, kalau yang di orang Sangir Busa hote. nyebutnya busa hote. dan ada juga di tempat kita bahan ini. Bahan dasar dari tas ini. Jadi dari busa hote atau pisang hote ini ada juga bahan dasar yang lain dicampur atau kolaborasi? Iya, kalau untuk tas, apakah Kalau untuk hanya tas ini. hanya Ini kan sendiri? biji jelai atau lele, kalau di wilayah Tabut dibilang buah lele. Yang Buah ini lele. Tapi tetap ada di Tetap daerah ada. kita ini bahan dasar ini. Ini kalau kelihatannya juga tas bukan hanya satu jenis, tapi ada beberapa Ya, jenis ini- tas ini. Ini ada 3. Dari itu dari bentuknya pisang, kemudian ini sama juga. ya, ini sama pisang. pisang abaka. Oh, dari Kalau ini pisang. Kalau Nah, ini yang batok ini kelapa. agak unik ini dari batok kelapa. Batok kelapa yang ini. Ini cara Jadi buka. saya juga baru mau tanya. Ini bukannya bentuknya lonjong. Jadi cara Bulat bukanya cuma lonjong. dibuka. Oh, ada. Oh, ada pengaitnya Pengait. sehingga aman kalau ditaruh uang-uang receh di dalam tidak keluar, Ungke. Itu kalau di Kalau digosok-gosok itu tidak keluar jinnya. Nggak. Malah keluar ATM. Oh, keluar ATM. Boleh jadi ATM. Tapi unik ya. Unik, iya. Nah, benar. yang sekarang kalau mau lihat ada gambar-gambarnya, Motifnya. motif-motifnya itu Motif mungkin- sange. Ya, motif sange. Mungkin boleh dijelaskan apa arti-arti dari motif-motif ini? Mungkin ada maksudnya di Bapak bikin. Tidak hanya sekedar Iya, tidak lukisan sih. tapi ada makna ya. Kalau yang motif-motif ini kan kalau di sange itu kan banyak sekali motif di kain kofo. Dan saya ambil hanya beberapa saja, kayak ini kan perahu kora-kora. Oh, ada Baru gambar perahu. Darota atau tombak, baru ini purung peda. Jadi kalau mau ditafsir secara bebas, tafsir secara bebas, ini DP nama ada kekuatan kalau berlayar. Oh. Wih, luar biasa. Jadi ini kalau mau dipakai berlayar memang luar biasa ya. Jadi tidak hanya sekedar dibuat unik ya bentuknya, tetapi juga ada makna yang memang luar biasa. Kalau orang yang tahu membaca, ini pasti akan ingin mendapatkan atau memiliki. Ungke, ada satu juga yang menarik itu di atas. di Oh iya. Belum dikasih makan dari Burung. tadi. Ini ada burung juga ya. Iya. Sahabat budaya, ada burung yang dibuat juga dari bahan baku dari lokal Sangihe. Boleh dijelaskan Pak Sakaria? Kalau ini kan kelapa dibersihkan, sabuknya nyandak dibuang dang. Tapi kelapa. cuma dikasih bersih sedikit, baru DP orang Sangir bilang DP bunu, DP gonofu. DP sabuk. Iya sabuk Oh, yang iya. Sabuk kelapa. pakai untuk jadi leher sama kepala. Oh iya. Jadi kalau untuk supaya dia bagoyang, maka dibikin DP Kayak penangkap. mematuk ya. Iya. Kayak mematuk. Menarik dari tadi. Cuma yang saya heran kenapa dia menghadap ke saya terus dari tadi. Mungkin ada sesuatu ya. Oh, ya mungkin ada Kalau sesuatu. kalau yang ini bulunya itu dari apa? Dari sabuk kelapa yang DP kulit luar. Oh, sabuk kelapa Iya. juga. Oh, berarti itu paling besar ini ya dari kelapa, Kelapa. bahan dasar kelapa. Oke. Waduh. Bisa terinspirasi sampai dia bisa Iya, Mangkut-mangkut. mematuk kayaknya. Makanya saya tanya Bapak tadi, dia berapa bulan baru dia bertelur kalau Kalau ini inspirasinya dari mana? Mungkin melihat burung atau apa? Lihat di Google sih. Jadi lihat di Google, masa ada orang dapat backing kita nyanda. Oh, terus saya. Jadi cuma mencoba aja bikin. Jadi cuma bikin yang ini. Jadi pajang di luar supaya orang kira ada burung betul. Wah, siapa tahu ada juga burung-burung yang lain nanti dibikin model Iya. bagaimana Atau jenis hewan yang lain iya, gitu ya. toh. Ular Iya. atau apa Ungke boleh request. Jerapah. Jerapah. Iya. Gajah yang lebih besar. Dari bahan dasarnya dari kelapa. Dari kelapa. Gajah besar.
Iya kan tidak harus besar, yang penting kecil ya. miniaturnya, miniatur. ya kan. Saya pinginnya ingin melihat yang belalainya itu seperti apa. Oh, menarik ya? Menarik. Iya, itu tadi burung, kemudian juga ada bahan-bahan yang lain, Ungke, ya, yang wah luar biasa ini ya. Hasil karya, hasil tangan yang luar biasa. Kita akan lanjut Ungke dan Pak Sakaria juga sahabat budaya setelah kita ikuti yang berikut ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Sahabat budaya, kembali lagi dalam obrolan budaya produksi RRI Tahuna dengan topik kerajinan dari bahan lokal Sangihe. Di sesi yang pertama tadi kita sudah berbicara panjang lebar tentang kerajinan-kerajinan apa saja yang dibuat oleh Pak Zakaria. Dan saat ini kita akan lebih mengenal bagaimana proses pembuatannya. Ada apa, Ungke? Iya. Mau mulai dari mana ini, Mbok? Banyak ini dia soalnya. Banyak, iya. Mulai dari apa ini? Boleh itu Pajangan, yang dekat-dekat dengan Ungke, ya. Lampu-lampu. Lampu-lampu itu cookies. Kalau balon lampu. Ya, lampu. Itu terbuat lampu dari hiasan. Terbuat dari batok kelapa. Kalau ini dia terbuat dari batok kelapa, baru dicampur sama pisang abaka atau busa hote dengan bambu dalamnya. Yang pisang abakanya serat pisang abaka yang untuk lingkaran ya. Sama pembungkus kabel. Jadi pembungkus kabel ini pisang abaka. Jadi seratnya yang diambil. Kalau untuk cara pembuatan, maka kita variasi sih. Kalau lihat bentuk batok kelapanya. Jadi nggak harus sama persis bentuknya, tapi kita pilih saja yang bisa digunakan. Jadi sedikit besar, sehingga untuk mau taruh balon atau bolam lampu bisa memungkinkan ya. Kayak yang ini kan contoh ya. Iya, itu ada bentuknya bulat. Ada balon lampunya. Ada balon di dalam. Kepala lampunya, iya. Ini sudah ada kabelnya sehingga bisa dialiri listrik dan lampunya bisa menyala. Oke. Jadi cahayanya keluar dari lubang-lubang. Dari lubang-lubang. Ini ada bentuk bulat, ada bentuk lonjong. Ini pemilihan batok kelapa misalnya, apakah dia yang sudah tua atau yang seperti apa? Atau ada jenis kelapa tertentu? Kalau untuk pemilihan jenis batok kelapanya, apakah dia muda atau tua? Saya ambil sih
ada berapa bentuk kan, ada yang kalau yang ini kan udah tua. Kalau yang ini kan yang masih muda. Masih muda. Oh, dia berpengaruh di warna Iya, ya. di Itu kan warna. warna asli Warna atau asli. diwarnai? Warna asli. Baru ini yang hampir antara muda dan tua. Oh, terlihat dari warnanya warnanya, Ungke. Dan mewakili semua generasi kelapa. Dari Benar, yang muda, benar, benar. sampai yang tua. Benar. Kalau muda, setengah tua sama tua itu untuk kualitasnya yang mana bagus? Sebenarnya sih semua bagus. Tapi kalau tergantung, kalau untuk misalnya kayak pembuatan kalung, dia yang pas itu yang dari dari antara tua dan muda sampai yang tua sekali. Kalau yang kayak warnanya begini dia tidak cocok untuk Tidak bikin cocok. kalung. Oh. Tapi kalau untuk hanya pajangan begini dia masih boleh, dan dia juga bagus karena kan warnanya kan digabung dari yang muda baru sampai yang tua. Ini kan lampu, Lampu. jadi harus Ungke panjang. Iya. Untuk membuat satu ini berapa lama? Satu aja. Untuk membuat bolamnya ini dia kalau untuk hanya buat ini dia 1 hari. 1 hari Oh, bisa 1 hari? satu. Atau Oh. 1 hari semua itu 5? 1 hari ini 5. Oh. 1 hari 5. Iya. 1 hari 5. Oh, Iya. prosesnya langsung jadi ya. Langsung tidak jadi. tidak seperti ada, dikeringkan. iya, Iya. kayak begitu. Tidak ada Kalau proses itu. kan pilih batu kelapa kan sudah ada toh. Jadi kalau mutung dari proses pengeringan dia mungkin tambah 2 hari karena kan hari ini dia masih basah. Dijemur Dijemur lagi, baru dikeringkan. besoknya baru dipakai karena kering dengan Sudah kering. matahari. Terus Iya. untuk bungkus kabel dia bisa sampai setengah hari sih. Bungkus Iya, kabel itu agak Iya, rumit ya. Iya. satu persatu. Melilit-lilit sehingga sampai ini berapa meter ini jadinya? 4. 4 meter. Oke. Ini berapa pohon pisang ini dililit-lilit ini? Kan pisang abaka ini ya? Pisang abaka. Berarti seratnya sama juga ya, dikeringkan dulu. Keringkan dulu, keringkan sampai 3 hari. Jadi kering 3 hari baru bisa dipakai untuk Oke. produksi. Berarti harus mempersiapkan bahan-bahan dulu Bahan ya. dulu. Tapi kalau untuk pembuatannya ini, kalau yang ini kan hanya 1 hari. Kalau untuk sampai lembur dia sampai tengah malam. Oh. Jadi full 1 hari sampai tengah malam. Kalau mau di lembur untuk misalnya kalau ada orang pesan mintanya besok, jadi pagi ini harus lembur. sampai lembur jam 12 sudah selesai. Berarti 12 malam. bisa dong ya kalau misalnya saya pesannya 10 meter. 10 meter. Bisa 4 Iya. meter atau terserah, Iya, terserah. tergantung requestnya, tergantung orang yang Iya, pesan. tergantung request orang yang mau pesan. Tapi jangan terlalu panjang-panjang, Im. Nanti Kenapa? habis pisang abakanya. Bisa nggak bakal atau kelapa? Kelapanya yang habis. Iya. Tapi ini menarik kalau misalnya dipasang di Iya. teras rumah tuh. Benar. Ya, di- Ungke. Kemudian Teras rumah. iya. ada Kemudian ada lampu cahaya-cahaya. cahaya keluar. Kalau untuk lubang-lubang itu dilubang dengan apa? Menggunakan Karena ukurannya bor, beda-beda. beda-beda. jadi ada mata bor ukuran 1 mili, 2 mili, 3 mili sampai 10 mili. Beda-beda ini lubangnya, Lubangnya beda. corak ada lubangnya. yang Corak kecil. lubangnya. Ya betul. Jadi dari mata bor yang 1 mili sampai 10 mili. Jadi itulah proses pembuatan Lampu hias. Mm-mm. Jadi Dari batu kelapa. tergantung orang mau lihat seninya di mana. Iya. Betul, betul. Oke. Jadi ini juga kalau mau dipasang terserah mau dipasang dalam ruangan juga boleh, Betul, di betul. teras rumah juga boleh, di kamar juga, Juga ini boleh. Juga boleh. Ya. Kalau di kamar kemudian lampunya mati, Ya mati juga. oh. Terus dia dipasang ini, wah luar biasa warna kamarnya berwarna-warni keluar dari Dan lubang-lubangnya. natural berkesan Wah, alami iya. gitu. Ada lagi tuh Ungke yang di samping Ada, tuh, oke. Kita lihat yang mana ini? Yang agak banyak ini. Agak kilat. Oh, itu ini. apa ya? Kalau yang ini mata kalung. Oh, mata mata kalung. Jadi ini untuk mata kalung. Hmm. Jadi masih proses finishing.
Itu gimana cara membuatnya? Itu dari apa bahannya? Kalau yang ini dari batok kelapa, Mm-mm. jadi kita potong. Nah, Ini agak banyak nih mata agak kalungnya. banyak ini mata kalung. Hmm? Kalau yang ini dari batok kelapa. Nah, yang ini juga batok kelapa. Ada berapa jenis. Jadi ini ada batok kelapa, ada juga dari pohon sagu baru. Mm-mm. Tapi di sini tidak ada. Jadi pembuatannya itu dia ditambahkan dengan bahan resin epotex. Jadi menggunakan resin. Jadi menggunakan bahan resin yang bening. Sehingga kalau untuk pembuatannya dia butuh proses yang juga Lumayan lama. Karena untuk pengeringannya dia harus sampai 1 hari full. Jadi tidak langsung selesai. Jadi kita buat bentuknya dulu, desainnya ditambah kayak pasir, batu. Iya kan di dalam ada bunga-bunga. Oh, Jadi- ini ditaruh di dalam ini bunga-bunga yang natural ya? Bunga natural. Jadi supaya kelihatan bahwa alami. Iya. Kalau yang ini dia bahan dasarnya dari pisang abaka. Jadi dari pisang abaka kita buat bulat, ada yang lonjong, ada yang model buah hati, sehingga digabung dengan ada daun, ada rumput sebenarnya, rumput di pinggir-pinggir. rumput Wah. yang tidak ada gunanya dulu ya. Jadi Ini ternyata rumput-rumputnya. oh luar biasa. Baru ada DP bunga-bunga dari rumpu, ambil potong. Tapi bagus coraknya ini, menarik. Iya, betul. Baru ini yang kayak ini bunga yang selalu tempel di baju kalau bajalang. Di celana. Oh. Iya, iya, iya. Tuh kalau bajalang pernah kalau ke kebun atau di mana pasti tetap ada yang tempel Yang di tajam-tajam. tajam-tajam itu tertempel. Jadi ini mata kalung ini, bunga-bunga ini beda-beda. Beda. Jadi tidak sama. Jadi kayak yang ini Tapi memang tidak kering bunga yang di dalamnya atau Dia- dikeringkan dulu. dia tidak kering, nanti dia kering sendiri dalam. Tapi Karena kan sudah press dan tidak kena tidak udara. kena matahari. Makanya Jadi- kalau pembuatannya jangan langsung kena matahari, cahaya Oke. matahari. Kalau itu yang agak mengkilap itu Resin. resin. Oh ya, Ini itu dari resin. bahan apa ya? Ini dari resin epoxy, itu zat kimia yang untuk pembuatan kayak mika. Oh. Jadi ditaruh di dalam sini supaya terlihat Mengkilat. unik, mengkilat. Pak Sakarya kalau mau request rumput boleh? Nanti kalau ada rumput yang Iya, rumput dibawa yang- ke sini dibawa terus ke sini masukkan boleh. sini. Iya, Boleh. ditaruh dalam mata kalung. Oke. Nah, ini kan banyak sebenarnya kita maunya diperlihatkan prosesnya satu persatu ya, Iya, tapi Sabar. karena Mm-mm. waktu. Nah, Pak Sakarya, ini untuk pemasarannya seperti apa? Kalau untuk pemasarannya dia ada 2 cara, yaitu online dan offline. Mm-mm. Kalau online itu kita gunakan kayak Facebook, TikTok, IG. Jadi yang Oh. online-nya. Jadi pemasaran Artinya sudah bergelut juga di digitalisasi ya. Iya. kalau Dan memang harus menyesuaikan. Teknologi. menyesuaikan zaman. Kalau nggak IT. dijual seperti itu nanti juga orang tidak kenal Mm-mm. ini produk dari daerah mana. Betul. Hmm. Mm-mm. Kalau yang offline-nya ya kita langsung ke reseller atau toko-toko oleh-oleh, Iya. atau kita ikut kayak pameran atau pasar atau ada tempat keramaian sekaligus kita promosi bahwa ada produk seperti ini. Iya, karena ini adalah bahan dasar lokal Sangya yang Iya. patut dipromosikan. Iya. Dan dilestarikan Dan tentunya. dilestarikan karena unik gitu ya. Jadi kalau yang mau beli yang lokalan atau yang manual datang langsung ke sini atau di mana ada tempatnya? Ada tempatnya. Kayak sekarang kan tempat bisa di Gerai, di Trikora, baru di sebelah pompa bensin 1 jalur Iya. di tempat oleh-oleh Sangya, Mm-mm. baru ada di Swalayan Oke. Mall apa itu? Di Dialog itu
Tahuna, Oh. Mall Tahuna Beach. Mm. Iya. Tahuna. Oke, Pak Sakaria, ini boleh bertahan berapa lama ini produk-produk ini? Tahun kah, bulan kah? Dia produk ini bisa bertahan sampai tahun. Tahun Bisa ya. sampai 5 tahun 5 bisa. tahun, Oke. bahkan lebih. Tergantung merek jaga. Oh, merek jaga. Betul. Kalau tidak ada merek jaga, bisa-bisa kan. Ya, ya, ya. Apalagi kalau ada anak kecil. Iya. Nah, Hmm. lihat ini langsung Dibuat "Wah, mainan kapan nih. mainan?" Oh, Oke. padahal ini Betul. hanya pajangan saja. Pajangan. Miniatur. Saya ingin ada Ungke, mungkin ada bocoran sedikit lah untuk harga-harganya dari Oh. sini, mana yang paling Hmm. tinggi harganya gitu. Kalau untuk harga yang paling tinggi kayak ini kapal kapal. 400. 400.000 Kalau kapal yang ya. kayak kapal ini 350. Oh, lebih kecil berarti Oh lebih iya, lebih tergantung turun. besarnya juga kapal ya. Kalau Oke. kayak ini kan dia kena Nah, lampu. 150. Hmm. Kalau Gitu, yang gitu, kayak gitu. tas ini dia 350. Kalau Kalau yang lebih kecil-kecil ini yang Kalung. kalung. Mm-mm. kalau Tergantung yang- juga ya. Tergantung. Kalau ada yang kalung kalau yang begini 25.000, ada yang 15.000, ada yang 50.000. Mungkin yang ini yang kecil-kecil ini yang lebih Oh, kecil iya. ya. Mm-mm. Jadi tergantung dari bentuk dan motifnya. Kalau miniatur musik bambu sama Kalau musik bambu 250. sama apa nih? Eh, Harley, motor. motor Harley 300. Oh ya, agak sulit sekali ini motor Harley ini. Ya. Oh, boleh request Berarti motor. iya, berarti tergantung juga selain bentuk besar, ukurannya juga tingkat kesulitan ya. Mm-mm. Jadi Semakin tergantung. sulit semakin tinggi harganya. Meskipun dia kecil, tapi Meskipun kalau kecil, kalau dia sulit kayak gini. jadi harganya agak lebih tinggi juga. Kalau ini Ah, yang bunga? yang bunga. Bunga 150. Nah, tuh kan. Iya. Padahal ini bunganya besar. besar sekali dan bahannya juga cukup banyak kalau dilihat bunga. Banyak yang terpakai. Ini Oh, ini iya. sedikit loh. Tapi karena Lebih sulit bikin motor. Lebih sulit ya, butuh Ya, butuh yang susah, apa yang ketelitian. rumit, Mm-mm. itu sedikit nilainya tinggi. Suatu saat saya ingin Pak Sakaria ini bikin miniatur kereta api. Saya memerlukan bahan yang cukup banyak tuh kalau pakai Nanti, kereta api. nanti Pak apalagi- Sakaria tanya berapa gerbongnya. 50 gerbong bukan? Oke. Ya, Ini menarik ya untuk Iya. masyarakat, bahkan bukan hanya Sangihe tetapi seluruh Indonesia tahu bahwa ada kerajinan dari bahan lokal Sangihe yang ada di sini. Jadi berbagai macam-macam bahan dasar ini. Ada batu kelapa, Pohon ada sagu pisang baru. pohon sagu baru, ada Pisang abaka dan dan bambu. bambu. Tidak menutup kemungkinan kalau ada pun bahan lain yang nanti punya inisiatif untuk dikolaborasi dengan bahan-bahan ini tetap. Tetap ada. Jadi bisa saja kolaborasi dengan kayak kayu-kayu. Kayu ini kan Iya. juga apa ini dari kayu. Pohon. Pohon kayu. Pohon kayu. Batangnya. Jadi, Alasnya ya? Iya, alas. Jadi kan kalau bahasa bukunya pohon kapuraca. Kapuraca. Tapi yang pasti bahan-bahan ini ada tersedia di Sangihe dan masih ya boleh dikatakan masih banyak ya. Masih banyak. Sehingga untuk produksi selanjutnya masih ada Masih. tersedia. Dan masih tetap untuk melestarikannya masih ada. Ya, sahabat budaya, dari kerajinan-kerajinan yang dihasilkan ini tadi ada dipasarkan baik melalui manual dan juga melalui media sosial. Kita akan lanjutkan lagi bersama kerajinan dari bahan lokal Sangihe sesudah yang berikut ini. Peran sebagai istri membantu dalam hal pemasaran secara di media sosial maupun packingan, kemasan. Jadi membantu, kalau hal produksi belum bisa membantu, tapi kalau hal pemasaran dibantu. Media sosial kita promosinya lewat TikTok, Facebook, bikin video di situ, diupload di media sosial. Kalau ada yang komen, langsung direspon via Messenger atau DM, itu langsung direspon lewat situ. Packingannya dibuat desain packingan, jadi di print, terus tinggal ditaruh di plastik, taruh aksesoris ya. Itu ibu yang Iya.
itu yang dibantu lewat situ. Sangat membantu, apalagi ketika ada pemesanan yang banyak, sangat membantu dalam hal perekonomian, apalagi kalau pas tanggal-tanggal tua, sangat-sangat membantu untuk membeli bahan-bahan sembako di dapur. Harapannya ke depan pemasaran itu tidak hanya di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Provinsi Sulawesi Utara, tapi bisa keluar daerah. Dan semoga omset ke depan itu semakin bertambah dan usaha semakin diberkati. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nah, Pak Sakaria, ini kan membuat kerajinan ini pasti butuh tenaga kerja, ya? Seperti apa tenaga kerja? Kalau yang untuk yang besar begini masih sendiri, jadi masih saya sendiri yang bikin. Tapi kalau untuk kayak gelang, nah, kayak yang model gelang begini ada tetangga yang bikin, yang punya rumah ini. Jadi sama memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar, ya. Tapi kalau yang ukuran yang besar begini sih masih sendiri. Dibuat sendiri. Kalau untuk anyam tali masih ada tetangga. Kalau misalnya ada pemesanan dalam jumlah banyak, berarti sudah melibatkan orang. Kecuali ada pemesanan banyak, mungkin pasti sudah melibatkan orang. Apalagi kalau pernah satu kali ada souvenir orang menikah. Jadi pesan 400 kapal dalam waktu 3 bulan. 400 kapal? 400 miniatur kapal. Jadi dalam 3 bulan itu butuh orang yang ikat Jadi tali. waktu itu berapa orang yang dilibatkan? Berapa tenaga kerja? 5 orang. 5 orang. Jadi karena mungkin masih belum ada tempat yang besar. Jadi kalau suatu saat nanti dan pasti nanti akan terjadi, memang sudah harus ada orang. Iya. Bahkan komunitas pun sudah dibentuk supaya apa? Ketika saya pribadi misalnya, perlu barang segitu banyak, maka perlu orang lain yang juga bantu. Jadi memanfaatkan atau bukan memanfaatkan sih, meminta bantuan dari teman-teman komunitas mungkin suatu saat. Kalau memang jumlahnya banyak, pemesannya iya banyak. Kalau peralatannya? Kalau peralatan untuk pembuatannya sih hanya kayak mesin gurinda duduk, gurinda tangan, sama mesin bor ukir dan bor untuk bikin lubang. Artinya itu masih digunakan dengan manual. Ya? Tangan sendiri, bukan kayak pabrik atau apa. Kalau masih belum pabrikan, masih belum. Jadi masih manual, karena memang punya harapan sih dan harus dicapai punya tempat untuk kayak sanggar. Iya. Jadi di situ tempat produksi sekaligus tempat pamerannya, jadi pajangan.
Ya kan supaya orang juga tahu bahwa kalau kita mau beli offline ada di di sini. situ ya, di Iya, tempat yang langsung itu. ke Siapa tahu tempat pengrajinnya. bisa di Tahuna. Betul sekali. Pak Sakaria, kalau melihat ini kan macam-macam dan unik-unik, bentuknya juga beda-beda dari sekian banyak kerajinan yang sudah dihasilkan ini, apa kendala-kendala utama yang didapati? Kendala yang paling pertama kalau dia mati lampu. Karena alat-alatnya menggunakan listrik ya. Listrik. Kalau dia mati lampu memang stop produksi. Memang palingan kalaupun produksi ya yang tidak menggunakan lampu sih, kayak bikin tali atau gelang. Cuma kalau bikin kayak gelang atau kalung itu kan dia memang sudah produksi matanya dulu terlebih dahulu kan. Kayak begini kan dia produksi dulu. Baru kalau sudah tidak hidup lampu atau mati lampu ya sisa mengeluarkan tali. Jadi gampang. Tapi yang paling kendala kalau tidak ada lampu, kemudian kedua tidak ada ide. Oh, tidak ada ide. Mau buat apa ya? Mau buat apa bingung. Kalau tidak ada ide kan bingung bikin apa. Nah itu kalau tidak ada ide gimana cara untuk mendapatkan ide itu? Ya minta sama yang punya ide yang di atas. Minta sama Tuhan yang pemberi ide. Tapi kalau melihat banyaknya jenis ini berarti tidak akan kehabisan ide lah ya. Karena pernah satu waktu pas tahun 2020 sebelum COVID. Jadi sebelum berapa hari COVID ada sempat tidur tiba-tiba tangan begini. Oh begitu, refleks ya? Bangun, itu langsung istri tangan. Coba buat ini. Ada mau bikin tas. Oh, mau bikin tas. Ngan tangan begini dari tadi bikin tas tang. Berarti idenya dapat di mimpi. Oh begitu, sementara tidur ya? Tidur. Jadi langsung bikinlah tas ini yang paling pertama. Oh. Jadi tas yang selempang ini yang pertama, baru yang pertama bulat yang ini. Meskipun ini sudah yang keberapa, tapi maksudnya yang pertama yang bulat model yang balonjong ini yang pertama. Kalau yang selempang ini sudah ada berapa sih yang terjual. Tapi yang paling pertama ini. Makanya kalau produk pertama saya nggak pernah kasih ke orang. Oh, berarti ini gitu. termasuk produk-produk pertama yang dibuat ya, tas. Oke. Jadi Pak Sakaria harus banyak tidur Pak Sakaria ya. Biar dapat ide banyak. Ide banyak dia. Kalau kita banyak mimpi kaki orang Oke, berarti harus apa ya? Kalau saya mau tanya nih, untuk membuat seperti ini modal apa dari seseorang yang harus ada? Paling pertama modal yang untuk membuat seperti ini ide, kemudian sabar. Kesabaran betul. Ya, harus sabar memang ya. Jadi kalau ada ide, terus niatnya sudah bagus, niatnya. Oh saya mau kerja untuk ini, untuk keluarga, untuk apa, untuk ke depan, maka pasti ada tindakan. Yeah. Nah kalau soal ada tindakan, kemudian muncul tantangan mungkin ya perlu kesabaran. Karena kalau sabar, pasti makanya, banting sana banting sini. Balik lagi tadi ya, kerja asik dan dinikmati. Iya. Jangan dibikin beban nih. Jangan dibuat beban. Tapi apa juga mau beban ini pekerjaan seni itu? Betul. Pekerjaan asik. Tapi hanya orang-orang tertentu. Ungke belum tentu bisa buat begini. Oh. Kalau Ungke mungkin belum tes ya. Iya, belum tes dengan belum coba dengan. Yang takutnya Ungke mau buat miniatur motor jadinya kapal. Oh iya, enggak apa-apa, tidur dulu. Siapa tahu sementara tidur kan bisa. Iya. Oke, Pak Sakaria mungkin ini kan kita harus membuat rencana-rencana atau proyek ke depan ya. Ini ada memasuki bulan Desember atau di bulan Desember mungkin ada proyek-proyek yang untuk Desember proyek yang mau dikerjakan sih hanya yang paling simple, yaitu kalung sama gelang. Karena persiapan untuk bisa-bisa ada kayak kegiatan basar. Jadi mungkin orang kan cari aksesoris oleh-oleh yang mau nanti balik Januari atau mau datang lagi Januari. Apalagi bulan Januari sih ada kegiatan turu toh. Jadi persiapan juga. Jadi boleh dibawa mulai dipajang, dari sekarang untuk pembuatannya, sehingga di hari H
kita sudah tidak lagi Tergesa-gesa. tergesa-gesa karena sudah ada produk. Palingan yang untuk tour di bulan Januari itu kan biasanya orang pesan kayak kapal, baru musik bambu sama tempat pena. Iya. Oh. Jadi yang seperti itu. Jadi, Cuma saya mau jual kayak aksesoris yang motif-motif sange, kayak aksesoris kalung kayak ini yang menggunakan motif-motif sohi. Paling banyak kan orang cari yang sohi sama Sohi. kakusi tiwatu. Oke. Sohi ini kan motif lancip, tapi kalau ditelusuri lagi dia punya makna bahwa manusia dengan Tuhan atau Tuhan dengan manusia. Hubungan antara Hubungan. manusia dengan Tuhan ya. Kalau kakusi tiwatu kan dia punya makna bahwa kesempurnaan. Orang Sangir itu kalau punya rumah dia sempurna. Oh. Aman. Berarti Ungke harus tahu juga ya, Iya. harus mengerti juga, paham juga dengan Arti atau motif-motif. nanti dikasih tahu kalau misalnya sudah bahwa saya bikin ini artinya begini. Oh, iya. Ini Pak Sakaria paling banyak diburu apa sih? Barang apa? Paling banyak yang diburu kalung, Kalung. gelang, dan juga kalau musik bambu sama kapal layar. Oh, kapal layar. Ya, yang begini sama yang sope, yang kapal layar orang Sangir. Oh, Jadi kapal nelayan ya? bukan kapal layar, Kapal layar yang pakai layar. pakai layar begini tapi tidak ada segitiganya di atas ini, kayak layar di iya, tiga. iya. Jadi cuma layar di bawah. Hmm. Jadi seperti itu. Ini ada mangkuk, ada kenapa tidak satu paket misalnya dibikin mangkuk, kemudian ada piringnya juga tuh ada. Lagi sebenarnya ini pesanan orang. Sebenarnya pesanan masih orang. ada. Kelihatannya satu juga set. belum finishing. belum selesai. Mm-mm. Karena pesanan orang yang masih belum selesai. Jadi lagi diburu untuk cepat selesai. Nanti Pak Kejar. Sakaria ketika ada pemesanan begitu packagingnya seperti apa? Kalau yang ini kan dia akan di packing kan di kardus tapi dibikin Iya. menarik Kalau kayak begini kan tidak boleh sembarangan. sembarangan. Mhm. Sehingga Iya. kalau mau dibawa kayak mau masuk ke bagasi pesawat atau apa kan Ya aman. aman. Biar dia ditumpuk atau Ditumpuk, apa aman. tetap aman. Kalau melihat seperti ini mudah patah, mudah retak. Jadi memang harus hati-hati. Iya. Pak Sakaria, saya agak penasaran dengan bagaimana orang membeli secara online tadi. Kalau biasanya yang secara online orang pesan kayak kalung biasanya. Oh, Jadi kayak yang- kalung. Jadi orang Nah, prosesnya bagaimana itu Pak Sakaria? Mereka pesan atau mm-mm. seperti apa? Atau adakah nomor kontaknya? ada itu, nomor kontaknya. Kalau tidak mereka inbox di Facebook. Oh, Facebook. Jadi paling sering saya gunakan Facebook sih untuk Oh iya. promosi. Kalau di IG kan dia bisa langsung dari kesambungkan dari Facebook ke Iya. IG. Dan memang paling banyak orang Iya, pergunakan lebih Facebook banyak untuk yang mana? Ah. Memesan lewat media sosial atau datang langsung? Dua-dua sih Oh, sama. seimbang. Jadi kalau orang lewat media sosial mereka langsung telepon. Kan ada nomor kontak kadang-kadang kan lepas. Oh, Jadi orang langsung telepon, Oke. Jadi langsung di packing dan dikirim. dikirim. Biasanya dia dari sini kemana-mana ke Pernah kemana Pernah yang Ke pesan? dari luar? pesan ada yang ke Bitung. di Sulawesi Utara di ya. Sulawesi Utara, masih seputaran Sulawesi Utara. Pernahkah keluar dari daerah kita misalnya Sulawesi dari Utara. ke Pulau Jawa ke Sumatera kalau gitu? Untuk Pulau Jawa kalau pesan online masih belum. Tapi kalau untuk promosinya Oh, secara offline sudah. Sudah. Jadi Jadi Pak dibawa. Sakaria ini sudah beberapa kali ikut pameran nih. Iya, sudah. Oke, aduh. Eh. Kita ingin sekali masih panjang lebar berbicara tentang kerajinan ini karena menarik sekali ya. Iya. Ini ada di Sangihe dan ini patut untuk dipromosikan seperti Pak Pak Sakaria Sakaria. dan hasil-hasil kerajinannya. Mungkin yang terakhir Pak Sakaria apa rencana atau apa harapan dari Pak Sakaria? ke depan? Harapan sih untuk ke depan kerajinan ini bisa muncul secara luas dan orang lebih banyak kenal. Dan kalau perlu
bisa menularkan ke orang-orang yang lain, sehingga kerajinan ini tidak hanya berada di satu tempat saja, tapi banyak tempat, sehingga orang datang ke Sangir itu tidak lagi susah cari oleh-oleh, bisa di tempat ini, di kampung ini, dan promosinya pun harus lebih meningkat, baik dari pribadi secara online offline maupun pemerintah, bahkan instansi-instansi yang mau kerjasama. Jadi makanya perlu kerjasama dengan pemerintah maupun swasta, sama-sama untuk mengembangkan bahwa kerajinan di Sangir itu perlu ditingkatkan untuk dipromosi. Oke, itu Ungke. Jadi orang petugas sekarang untuk bantu mempromosikan. Pak Sakarya, kalau Ungke mau belajar boleh berapa lama ini? Sebenarnya boleh 1 hari. Tergantung memori Ungke. Oh iya, tergantung situasi. Memori rupa lama. Iyo, Ungke PIQ rupanya nak sampai ini barang-barang ini. Terlalu rumit. Oke, mungkin nanti kalau Ungke mau belajar nanti datang-datang ke sini dengan Pak Sakarya dan juga sahabat budaya yang lain. Waduh Ungke, sayang sekali waktu kita sudah di ujung ini, kita harus mengakhiri obrolan budaya. Terima kasih Pak Sakarya, sampai sukses untuk semua yang dikerjakan ya, dan lancar. Amin. Ungke juga terima kasih sudah sama-sama jauh-jauh dari Tahuna melihat hal yang unik, menemani Embo. Nanti tentu kita akan update terus ya, seperti apa nanti kerajinan dari bahan lokal Sangiha. Sahabat budaya, demikian obrolan budaya tentang kerajinan dari bahan lokal Sangiha. Dari Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Sangiha. Saya Embok Mary. Dan saya Ungke Epen. Sampai jumpa.